Nah ini BBM naik tapi yang diesel ya? Yang diesel, kemudian tanggapannya dari komunitas gimana nih untuk BBM ini? Ada kenaikan, kita memaklumi. Ya. Kita memaklumin. Yang penting kita peduli dengan kita patuh, kita taat dengan pemerintah. Pemerintah juga peduli dengan komunitas yang ada di Indonesia ini, Om. Yang Innova yang diesel, yang Reborn diesel itu kan masih dijual sebenarnya kan? Jadi kadang-kadang Jadi masih dijualnya masih tinggi banget. Kira-kira Masih. kenapa itu? Kenapa? Ini diesel 23.000 loh. ya karena memang diesel kembali lagi kepada asumsi kita itu bahwa diesel lebih irit. Asumsi kita Ya. lebih irit, lebih kenceng, lebih torsi bawah lebih gede. Oke, ketemu lagi di Autotech Sindo News bersama gua Cak Dan, dan hari ini sangat istimewa karena kita ada di teras Lenteng Agung. Boleh tepuk tangan semua dong? Ini ada ribuan orang di sini, guys. Jadi kita ada 3 komunitas yang sangat istimewa. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol soal komunitas, soal kenaikan BBM, soal mobil listrik, macam-macam lah. Kita akan ngobrol bersama komunitas yang juga istimewa. Nah, saya perkenalkan dulu ini dari sisi sebelah kanan yang paling pojok, yang paling ganteng ini ada Om Yopi. Yoki, Om. Yoki. Yoki. Om Yoki. Tepuk tangan dong, Om Yoki. Tepuk tangannya mana, guys? Saya semangat dong. Oke, ada Om Yoki. Kemudian dari Race Indonesia Club ada Om Abdi. Ya. Boleh tepuk tangan lagi? Kemudian ada Indonesia Kijang Club, ada Om Poltak. Luar biasa. Oke, ini pendukungnya paling banyak nih Om Poltak. Oke, kita mau langsung ngobrol-ngobrol bersama teman-teman komunitas ini ya. Jadi gimana nih Om? Boleh perkenalan dulu ya. Ini komunitasnya apa, kemudian berdiri sejak kapan, terus kegiatannya apa? Boleh cerita dikit lah, 1 kalimat aja lah. Ayo, Om Poltak dulu. Om Yoki dulu. Iya. Sorry, ada Om Yoki. Monggo Om. Komunitas kami itu, Om, komunitas mobil keluarga ya. Namanya Mobil- X-Slow. X-Slow. Panggilannya Slow, bukan? Enggak slow-slow banget sih Oh, enggak sebenarnya. slow banget. Katanya mobil Kita keluarga. mobil baru, Om. Kita kan mobil keluaran tahun 2000. Itu produk Suzuki. Ya. Apa-apa ya sebut merek ya, Om? Emang nggak apa? Oh iya. Bebas, Produk bebas. Suzuki dengan tipe XL7. XL7. Ya, jadi itu penerus atau kakaknya R3. R3. Betul. Jadi udah mulai tahun berapa berdirinya dan lain-lain? Anggotanya udah berapa? Kalau berdirinya itu kita di tahun 2000, Om. 2020. 2020. 2020 bulan Desember. Oke. Jadi berapa bulan mobilnya launching, kita bentuk komunitasnya langsung. Luar Om. biasa. Ya. Jadi bagian dari pembeli pertama lah ya. Ya, kita pembeli pertama, kebetulan kita saat itu nggak inden, Om, langsung ada kan barangnya. Langsung ada. Ready Iya, stock. ready stock langsung. Oke. Nah, kalau member kita saat ini seluruh Indonesia itu ada sekitar 700-an lah, Om. 700-an. 700-an. Jadi kalau kita di setiap bagian masing-masing daerah itu kita kasih nama chapter. Chapter. Bukan Jadi, ranting ya? Bukan ranting, Om, bukan ranting karena kita bukan Pramuka. ormas ya kan. Jadi Iya. Ada di berapa chapter? Kalau chapter kita di Indonesia ada 15, Om. Ada 15 chapter. Ada 15 chapter. Luar biasa. 15 chapter dari chapter Medan, terus Pekanbaru, terus Palembang, Jogja, Ya, banyak lah ya. Jakarta, banyak lah. Nah, Ada 15 chapter. kegiatannya apa biasanya kalau komunitas X-Slow ini? Kita kegiatannya lebih ke banyak kegiatan-kegiatan sosial aja, Om. Kegiatan Banyak sosial. kegiatan sosial, terus kita yang ngumpul-ngumpul, sharing-sharing terkait masalah otomotif. Terus kita ya berbagi cerita lah. Asik, berbagi Jadi cerita. tempat curhat ini, Om, sebenarnya. Oh, gitu ya, Komunitasnya ya. komunitas tempat curhat. Iya, oke. Begitu, Om. Oke, boleh kemudian lanjut ke RIC, Iya. Race Indonesia Club.
Om Abdi, gimana Om Abdi? Iya, saya Abdi. Race Indonesia Club itu dimulai 2 tahun lalu. Jadi kami Oh baru ini Om? kami baru akan anniversary di 23 Mei 2026 bulan Oke. depan. Member kami sekitar 660. Oke. Chapter kami ada 8. Untuk regional kami ada 2, Jabodetabek sama Sumatera bagian selatan. Oke, itu yang besar. Kalau untuk gambaran kegiatan, ya kita banyak kegiatan ngumpul, banyak kegiatan eksplorasi ya. Kebetulan ini temanya UMKM ya, cocok. Kita memang sering sekali mengadakan kegiatan touring kuliner ke daerah-daerah dan mencari kekhasan di daerah tersebut. Wow, Ya, keren. kebudayaan setempat, kita suka kunjungan misalkan ke Keraton, ke Kuningan, ke Cirebon, kita mencari inilah Hobinya kulineran juga, jadinya kuliner, touring wawasan, sambil kuliner, apalagi tadi menambah wawasan. menambah wawasan, Ya, selain sama lokal culture gitu. local ya. culture, selain diskusi otomotif gitu. Oke, Ya, keren. tentunya ya, keren. seperti itu kira-kira. Siap, next ini Om Poltak. Ini kayaknya paling lama nih, enggak ya? Senior. Paling senior ini. Sungkem dulu nih. Izin. Sudah. Sungguh dulu Om. Gimana Pak Yom? Kalau di komunitas itu nggak ada senior, nggak ada junior. Nah, yang ada apa? Silaturahmi dan saudara. Sesepuh ya, karena sesepuh. Nggak ada sesepuh. Kami berdiri, KC Indonesia Kijang Club berdiri 19 Juli 1998. Tuh kan, tahunnya udah beda banget ini, 98 ya Om ya? Ya maklum Luar mobil. biasa. Mobil Kijang ini kan mobil warisan. Yoi. Ya. Jadi member kami itu seluruh Nusantara itu ada 1.475 anggota. Luar biasa. Cabang kami paling terjauh adalah di Papua. Papua. Di Papua. Dan kami saat ini cabang resmi kami ada di 64 cabang. 64 cabang. Ya, yang sedang menunggu antrian 20 cabang lagi Antrian apa nih? untuk diresmikan. Untuk diresmikan, Oh. 20 cabang lagi 20 ya. cabang Gokil, lagi. guys, luar biasa. Ya, jadi kalau acara yang dibuat kami, kegiatan kami itu lebih cenderung kepada sosial. Oke. Nah, tetapi dengan adanya komunitas ini, kita banyak saudara, kita sering touring, yang dimana untuk pariwisata yang belum kita pernah singgahi, akhirnya kita bisa singgahi. Nah, itulah gunanya kita berkomunitas, di mana kita banyak saudara, pengalaman Banyak kita teman juga, akan ya. bertambah. Itu kalau Kijang berarti tahunnya ada batasan nggak? Kijang lama, Kijang baru, Innova, Dari Reborn? berdirinya awal Kijang keluar sampai detik ini, yang terbaru pun kami siap menerima. Oh, jadi dari Kijang LGX sampai Reborn sampai Ya, Zenik, masuk dari juga? tahun 75-an sampai Zenik pun kami terima. Oh, iya, luar Di biasa. luar Kijang, ya ada yang ingin bergabung dan bersilaturahmi, ya, kami tidak membatasi. Apapun mobilnya, semuanya adalah keluarga. Oke, mantap, luar biasa. Oke, kita ngobrolin yang lagi rame mungkin sekarang, kita awali dengan isu BBM. Ini gimana BBM nih? Nah, ini BBM naik tapi yang diesel ya? Yang diesel, kemudian tanggapannya dari komunitas gimana nih untuk BBM ini? Mungkin dari Om Yoki dulu. Kalau dari komunitas kami, prinsipnya mendukung apapun itu kebijakan pemerintah. Oke. Karena memang kita tahu sendiri kan, untuk masuk BBM itu juga masuk ke Indonesia itu juga butuh proses, butuh biaya. Jadi kalau ada kenaikan, kita memaklumin. Kita memaklumin. Yang penting kita peduli dengan kita patuh, kita taat dengan pemerintah. Pemerintah juga peduli dengan komunitas yang ada di Indonesia ini, Om. Asik, mantap. Itu sih. Kalau kami prinsipnya kami mengikutin kebijakan pemerintah. Jadi mau naik, mau turun, ya memang kalau kendala pastilah. Semua kasih kendala itu. Kalau kendala masalah finansialnya, jadi biasanya kita beli Pertamax misalnya 400.000 misalnya ya. Karena kenaikan jadi 350.000. 350.000 enggak, jadi 600.000 gitu. Jadi Kapasitas pembelian yang berkurang ya. kapasitasnya itu. Kalau kami seperti itu. Oke, mungkin Om Abdi gimana?
Ya, namanya ini kan bagian dari apa ya, kondisi global ya, yang kita semua sama-sama menyadari ya sebagai bagian dari bangsa Indonesia ya. Tentunya kita mendukung apapun kebijakan pemerintah yang memang pastinya udah dipikirkan dengan baik untuk misalnya mengatur harga BBM sehingga tidak membuat gejolak atau situasi yang kurang baik. Ya, tapi ya so far kita mendukung selama itu baik ya. Cuman kalau di gaya hidup tentunya sebagai anak komunitas ya, mungkin bisa berdampak ke perubahan gaya hidup. Gimana? Perubahannya gimana tuh? Nah, misalkan Nongkrongnya kurang gitu. nongkrongnya Nongkrongnya kurang, jadi kurang, ya. gitu. Ya nongkrong bajunya doang, mobilnya di Iya. rumah gitu kan. Nongkrongnya jadi kurang. Harusnya Iya, bisa dapat kopi satu, dua jadi satu. Iya. Jadi nggak bisa nambah. Nggak bisa nambah. Segelas berdua lebih enak, Om. Kenapa tuh? Segelas berdua lebih Oh, enak. segelas kopinya. berdua. Iya, lebih irit. Gitu banget ya? Lebih dekat kita. Iya, iya. Gimana, Om Tak? Gimana, Om Tak? Ya mungkin saya Ini sama paling kerasa soalnya agak boros gitu. ya pada dasarnya apapun keputusan pemerintah ya itu yang terbaik buat Indonesia. Oke. Ya memang bukan kesalahan pemerintah tapi memang situasi dan Masalahnya kondisi Donald adalah Trump bukan ya? ya kalau kita menyalahkan Donald Trump atau siapapun ya nggak ada yang bisa kita salahkan Betul, sebenarnya. betul. Jadi Semua harusnya negara mempunyai kebijakan kebijakan masing-masing dan keegoisan masing-masing. Tapi pada dasarnya kita di luar komunitas sebagai masyarakat hanya meminta yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Terus siasatnya gimana nih kalau Kijang boros nggak itu kalau untuk BBM kalau Sebenarnya menurut saya boros atau tidaknya tergantung mindset. mindset dan kaki. Kalau kakinya nggak sekolah, seirit-iritnya mobil, ya boros juga. Kalau IKJ itu sekolah semua kakinya. 60%. Oh, 60%. 60% yang sekolah, 40%-nya enggak. Nggak, ini ngomongin mobil. Sekarang kita balik ngomongin mobil. Jadi kalau aku lihat tadi di atas pada ceper-ceper, ini emang salat jadi anggota harus ceper atau gimana enggak ya? Sebenarnya itulah kalau kita bicara hobi, Ah, mobil bagus kita rusak untuk Iya. menjadi bagus. Ya akhirnya ada yang kita kalahkan, kenyamanan. betul. Maksudnya kalau mau keren itu tidak nyaman gitu ya? Ya, Kalau tinggal- mau nyaman nggak keren gitu ya? Betul. Ya seperti kehidupan. Oh, iya. Hidup ini kita harus memilih dua kan. Apa tuh? Ya kehidupan mau jalan baik apa jalan jelek. Oh gitu. Ya, saya seperti modifikasi mobil Kijang. Ah, Mau nyari nyaman, Ah. apa nyari tidak nyaman? Kalau nyari nyaman, ya bikin standar saja. Ah. Kalau mau nyari yang Keren. ya resikonya ya ampul-ampulan, mobil pendek, bawa jalan musuhnya lobang, tanggulan, ya itulah resikonya. Ini ada berapa yang ceper tadi di atas, yang di bawah sini? Emang rata-rata kayak gitu atau enggak? Atau beberapa aja? Kebenaran yang datang hari ini rata-rata pendek ceper semua. Rata-rata pada ceper? Ya, masih ada yang dari rekan kita cabang Jakarta belum hadir. Ya kebenaran pendek semua, Pendek rata-rata semua. betul. Enggak, tapi kenapa bertahan dengan Kijang ya? Ini maksudnya kita ngomongin mobilnya nih. Kenapa bertahan dengan Kijang? Sementara kalau kita ngelihat kan pilihan di pasar banyak. Ini Kijang tahun 90-an lagi. Pasti kan spare part, rewel apa enggak. Nah itu gimana tuh? Apa sih sebenarnya pertimbangannya gitu? Pertimbangannya adalah yang pertama, Kijang ini sudah mempunyai image adalah mobil sejuta umat. Bukannya Avanza itu? Setelah Sama aja, Kijang sama aja, Avanza. sama aja. Ya, setelah Kijang ada Avanza, Oh, iya, iya. baru Kijang Innova dulu ya? Reborn, ya. Kan asal muasalnya dari Kijang. Kijang, oke. Terus, Nah, terus. disitulah yang kelebihan Kijang itu sebenarnya adalah spare part-nya itu mudah. Dari A sampai Z itu ada. Walaupun tahun 90-an juga Walaupun tahun 90. LGX, LSX masih ada gitu? Masih ada, masih Krista. banyak, masih banyak. Serius? Di pasaran masih banyak. Ah. Nah, yang kalau kita mau ngoprek mesinnya pun gampang. Tidak seperti ya mohon maaf mobil-mobil yang sekarang. Oh, mulai Kita- menyerang nih, mulai menyerang. Senior. Bukan yang menyerang nih, bukan yang menyerang. Kan ini ada perbedaannya. Apa? Kalau mobil Kijang itu tidak mempunyai ECU, Ah, kalau mobil sekarang ada ECU-nya. ya. Nah itulah kalau kita mau memodifikasi mobil, Ah, kalau mobil sekarang itu kita terkendala dengan ECU yang ribet, sedikit-sedikit settingan. pasti akan indikator hidup harus disetting ulang ya, di setting ulang. scan lagi. Nah itulah perbedaannya. Nah memang
Untuk spare part sangat murah dan bengkel dimanapun bisa memegang Kijang untuk perbaikan. Oh gitu. Itulah kelebihannya. Itu alasannya memilih Betul. Kijang gitu. Tapi Ya. kalau sama model yang sekarang masih relevan nggak sih Kijang-Kijang lama gitu? Karena sekarang kan trennya kan banyak juga mobil-mobil yang lama, harga mobil mahal ya. Jadinya orang kembali lagi nyari-nyari mobil lama terus dimodif gitu. Sekarang makin relevan nggak gitu model-model lama gitu? Masih relevan. Dan Enggak, maksudnya yang anggotanya om-om atau mas-mas banyak kan? Atau sekarang lebih banyak mas-mas juga yang baru ikutan join? kalau di kami itu di Indonesia Kijang Club dari yang paling muda sampai yang umur 67 ada. Ada. Dan itu yang 67 pun suka untuk memodifikasi. Diceperin juga? Diceperkan Luar juga. biasa. Tapi pinggang aman ya? Ya turun-turun sih keluhannya, aduh pinggang saya sakit. Dan juga masih kuat touring. Iya. Masih kuat touring. Ya, itu yang penting semangatnya. Yang penting semangat. Nah, oke, kalau sekarang race ini Ya. ada banyak juga pilihan, ada WRV juga, ada macam-macam lah. Ya. Tapi kenapa memilih race? Oke. Jadi pertama race itu secara histori ya kalau dari Toyota mobil bervarian Gazoo Racing pertama yang ada di Indonesia yang bukan GR Pure ya. GR Pure itu ada FT86, ada GR86. Itu yang pertama adalah Toyota Race. Dan karena ada DNA GR Gazoo Racing-nya, jadi mobil Toyota Race ini jadi menarik. Dan pertama, yang kedua, mobil ini juga modelnya yang di Jepang tuh sama. Di Jepang itu ada Toyota Race juga. Jadi ada rasa bangga lah waktu kita pakai mobil yang kita punya kembarannya di Jepang. Jadi kayak JDM gitu maksudnya? Kayak JDM style. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, dia mempunyai mesin turbo yang berkubikasi paling kecil, tapi yang paling cukup sukses yang ada di Indonesia. Sukses kenapa? Sukses karena Irit? pertama irit, kemudian 0 ke 100-nya jarak tempuhnya itu cukup ideal, Berapa? sekitar 10,9. Oh, lumayan ya? 10,9 detik, ya lumayan. Kemudian Apalagi? ya kemudian Udah. modelnya Modelnya juga modelnya keren. keren. Ya seperti itulah. Jadi Oke. ngiklan terus ya nggak apa-apa lah. Toyota, ayo Suzuki, jangan mau kalah ayo. Kalau Suzuki itu ada istilahnya. Apa istilahnya? Jadi kalau Toyota kan nggak bisa bahasa Jepangnya nggak bisa. Kalau kita ada bahasa Jepangnya. Namanya Suzuki Kunaiki. Suzuki. Nah, itu. Jadi kenapa kami pilih XL7 ya, mobil XL7 ya. XL7 itu mobil yang stabil kalau kami bilang. Jadi nggak limbung dia. Jadi kita kencang Emang lari. R3 limbung? Ya itu kan adiknya, tetap Oh. Suzuki berarti kan. Tetap Suzuki Kunaiki itu namanya judulnya kan. Nah, Ya, kalau XL7 itu dia paling stabil. Jadi kita lari 120, 140 kalau diperbolehkan. Itu paling stabil mobilnya. Gitu. Dan yang kedua bentuknya itu JDM juga? bunga. Oh enggak? Oh kalau misalnya dibilang di luar ada juga di India namanya XL6. Oh gitu? Iya, di India tuh XL6, di Indonesia XL7. Oke. Nah, jadi kalau masalah bentuk, seyakin-yakinnya mobil kami itu nggak akan pernah membosankan kalau dilihat. Gitu. Jadi kalau modif juga modif ringan, udah pasti jadi keren mobilnya. Oh gitu. Ya, modif ringan aja kita, modif headlamp gitu kan, modif velg Velg, gitu, ya. udah pasti jadi keren. Karena mobilnya nggak membosankan kalau dilihat. Oke. Dan irit ya. Irit, karena kita Oh, ada ya, hybridnya juga kan. Spare part murah. Spare part ya Toyota dong pasti pertama kan. Suzuki agak mahal. Suzuki juga murah. Suzuki ya. Suzuki agak dong. mahal. Senior, gimana nih? senior om, kita kan segan juga kita Oh, bilang. gitu ya, iya, betul juga. Iya. Tapi XL7, R3, XL7 itu mobil irit dan kencang. Tuh. Mobil ini udah kencang ya? Ya. Oke. Boleh. Iya. Nah, sekarang kan Elanya hybrid, Elanya mobil listrik gitu. Maksudnya gimana ngelihatnya nih komunitas, apalagi Om Poltak nih yang masih setia dengan mobil lama nih gitu. Ngelihatnya gimana? Sebenarnya plus minus. Plus minus, apa tuh plus minusnya? Karena kalau hybrid mobil listrik itu menurut saya ya bensinnya untuk cost
pengeluaran lebih jauh, Lebih irit. lebih irit sekali. Ah, Ya, minusnya adalah apa minusnya? ya kalau contohnya baterainya sekali rusak ya kita tahu sendiri harganya Ah, mahal. ya bisa dapat satu mobil Kijang juga. Oh iya. Iya, iya. Masuk akal, masuk Ya, akal. tetapi memang kembali lagi kepada Ah, selera ya masing-masing, selera. betul. Tapi untuk kondisi zaman sekarang hybrid dan listrik itu oke lah. Oke. Untuk dalam kota, untuk Efisiensi oke. Bahan Tapi bakar oke. Kijang tetap. Kijang tetap. Berarti nambah yang lain gitu. Misalnya hybrid tapi Kijang masih ada gitu ya. Ya rata-rata survei yang sudah kami lakukan, Ini mobil Kijang itu pasti akan ada yang punya. Walaupun dia punya mobil terbaru. ya, jadi buat mobil hobi kali ya. Betul. Jadi bukan mobil harian. Ya. Gimana Om? Om Abdi? Kalau ini kan banyak ya saat ini yang kalau di Jakarta Jabodetabek kita sering lihat ya mobil EV. Jadi sebenarnya itu sinyal yang positif buat ekonomi. Tandanya masyarakat itu tetap ada kebutuhan dan kebutuhan itu bisa dipenuhi dengan mobil EV. Jadi itu sebuah sinyal positif buat perekonomian. Karena banyak mobil itu kan berarti kan ada daya beli kan. Nah kalau secara mengkomentari mobilnya, kalau jujur saya lebih condong ke mobil hybrid ya. Karena mungkin infrastruktur yang tersedia, kemudian tidak semua masyarakat Indonesia punya akses untuk ngecas. Misalkan kalau dia tinggal di apartemen kan susah. Kalau di rumah bisa dibangun charging station. Nah mungkin kalau mau dibikin, misalnya pemerintah mau mensubsidi ya, subsidilah rumah gitu. Jadi kita bisa punya rumah, bisa parkir mobil di dalam rumah, itu lebih penting kali ya daripada disubsidi mobil ya. Ya kan kalau semua punya rumah kan, jadi belokin tema ya. Ya udah deh, balikin lagi. Nggak apa-apa. Oke. Jadi ya kalau saya pribadi lebih condong ke hybrid ya, karena hybrid lebih maksudnya dia Masuk akal untuk masuk sekarang akal, gitu. lebih relevan, tidak perlu charging eksternal, chargingnya internal. Kemudian juga pajaknya juga makin kesini kan makin murah. Kita lihat mobil Toyota yang terakhir ini kan harganya di bawah 300 juta ya, udah terjangkau. Avanza Veloz. Veloz ya itu Toyota juga. Ya sebagai pengguna race kita juga menggunakan test drive mobil itu ya. Konsumsi BBM-nya tuh bisa 1 liter banding 35 Ya, test drive-nya. Jadi irit banget. bahkan race yang dikenal irit itu kalah irit. Jadi agak ngiri dikit nih. Agak ngiri Ya, sama mobil hybrid. Nah, padahal mobilnya kecil, sebentar Avanza 7-seater, tapi masih kalah irit gitu ya? Iya, karena ada ya sistem hybrid itu tadi. Ya, Nah, karena dia pakai baterai sama motor listrik, kalau Betul. untuk membantunya gitu. Betul. Ayo monggo Om. Oh ini udah pengguna hybrid nih, tapi mild hybrid. Mid hybrid ya betul. Jadi Gimana testimoni pengguna hybrid? kalau hybridnya XL7 itu nggak kayak hybrid yang dibayangkan kebanyakan orang Om. Ya, Yang pertama, dia baru bisa kerja kalau ada range kecepatan. Jadi kalau terlalu cepat dia udah nggak bisa bekerja lagi, nggak support. Atau kalau lagi nanjak aja dia support gitu. Jadi ada timingnya, ada timingnya. Nanti di indikator speedometer kita itu ada petunjuk dia. Ya. Kalau lagi kerja hybridnya, baterai langsung ke engine. ya. Nah, gitu. Jadi mid hybridnya XL7 itu nggak kayak hybrid yang sekarang itu kan Jadi hybrid tuh hitungannya nggak kerasa gitu. nggak kerasa, benar. Karena hybrid sekarang kan kilik-kilik aja gitu ya. kilik. Karena kalau hybrid yang sekarang itu sebelah kiri bisa isi listrik, Ah, sebelah kanan bisa isi bensin. bensin. PHEV. Nah, ini kan semuanya Jepang semua nih. Kalau ngelihat mobil Cina sekarang gimana sih? Gimana Om? Yang kontak lu. Punya mobil lain nggak selain Kijang? Ada. Ada? Apa? Toyota semua rata-rata saya. Banyak mobilnya Om. Ini Toyota Minded ini. Ada Ribbon, Ada ada Ribbon juga. Yaris, ada Race, Buset, Toyota semua. Toyota semua. Luar biasa. Nah, ya makanya oke ini valid ini. Gimana mobil Cina gimana? Mobil Cina modelnya oke, bagus. oke. Ya, cuman sangat disayangkan Apa sayangnya apa? karena dia listrik dan Kan ada yang hybrid, ada yang plug-in hybrid. ya tetap buat saya sih Cina dengan modelnya bagus walaupun dia hybrid. Apa yang membuat kurang yakin apa?
Ya kalau secara buat saya pribadi, saya masih meragukan adalah kualitasnya. Kualitas. Betul. Karena memang di mana masuk ke Indonesia ini sangat digempur dengan programnya pemerintah sebenarnya. Ya, maksudnya mereka dapat subsidi dan lain-lain. Betul. Nah itulah makanya tadi seperti saya setuju dengan Om Abdi. Om Abdi. Ya kalau memang pemerintah fokus ke hybrid dan listrik, ya harus Subsidi di rumah sekalian. Iya. konsisten. Iya. Ini SPPG katanya mau subsidi di rumah. Ya sedangkan di tol juga masih jarang ya. Iya, Yang Pak. untuk stasiun listrik juga Iya, masih Ya, tertentu. ada lah. Ada, tapi enggak. Kan kembali lagi ke situ. Tapi kalau buat saya kurang suka dengan mobil listrik. Kurang suka dengan mobil listrik Iya. gitu. Jadi tetap ke ICE atau paling nggak hybrid dulu gitu. Ya maksimal di hybrid saya masih. Maksimal di hybrid. Ya, karena memang masih ada, Biasa. dia masih kita terbantu dengan bahan bakar bensinnya. Oke. Apalagi kami suka touring. Lalu kita touring. Ya kalau touring itu kita udah pusingnya dengan kalau listrik kita harus cari PKLU, colokannya di mana. dan lain-lain. Ya, sedangkan kalau tidak listrik kan di mana aja kita bisa ngisi. Bisa ngisi. Walaupun bensin mahal. Ya walaupun bensin mahal. Ya tapi alhamdulillahnya mobil kami mobil tua masih Pertalite. Iya. Alhamdulillah. Oke, Om Ade gimana? Mobil Cina gimana? Ini Nah, sebagai pengguna ini racing. menarik nih. Topiknya menarik ya. Karena kan mobil Cina kan masuk Indonesia dalam kurun 10 tahun terakhir lah. Ya. Nah, kalau dilihat trennya, sebagai pengguna mobil, saya masih ragu untuk beli mobil Cina. Masih ragu juga? Kenapa? Buset, ini Karena- Jepang garis keras semua nih kayaknya. Karena resale value, Om. Resale value. Oh, Ya, oke. resale value itu jadi catatan karena beberapa ini kan catatan resale value-nya agak turun. Oke lah, agak orang bilang ini trennya geser, pakai mobil bukan untuk dijual. Oke, kalau dari sudut pandang itu kita lihat after sales. Ya, sales. kan ada beberapa ditayangkan di media, tidak sebut merek, tapi ada beberapa yang ketika mengeluhkan di jalan dikontak lama. Katanya 24 jam dikontak, nggak datang-datang, akhirnya harus melayani sendiri. Tapi itu semua saya lihatnya secara umum sebagai challenge kan. Kan existingnya kita memang mobil Jepang, existingnya kan. Dengan datangnya Cina ini ada positif, ada juga yang jadi Negatif. challenge buat Oke. RTPM yang udah ada nih. Mungkin melihat fiturnya dengan harganya kan menjadi apa ya, menjadi evaluasi, Masukan, evaluasi. untuk bikin mobil lebih murah dengan kualitas lebih bagus. Jadi ya positif aja karena ini kan Tapi tertarik nggak sama mobil Cina? saya nggak Nggak tertarik? nggak tertarik. Iya, kita masih Emang mindsetnya masih resale Jepang. value-nya bagus? Resale value-nya sekarang ya saya kasih misal ya, tahun 2021 itu kan dapat subsidi PPNBM. Waktu itu harga tipe tertingginya itu 240 jutaan. Oke. Nah, 247. 247. Nah, 250 sekarang ya. setelah subsidi dicabut, harganya range-nya di 320-an juta. Oke. Nah, jadi subsidinya sekitar 80 juta. Nah, race yang tahun 2021 itu di pasaran mobil bekas, tapi di pasaran pembeli ya. Pembeli, ibaratnya kalau saya punya mobil itu saya jual, yang datang paling pahit showroom lah, showroom mobil pahit, dia nawar-nawar 150 juta. 150 juta? Iya, tapi untuk mobil 2021, 150 juta dengan kondisi sekarang di mana pasaran memang rata-rata lagi turun, itu masih ada harga. Ketimbang kita punya satu mobil, maaf sekali lagi bukan menyudutkan, tapi kita punya mobil Cina, ya nggak ada bayangan, mendingan pakai terus saja. Oh Iya. gitu. Iya. Nggak apa-apa, ini valid. Nah, valid. itu Masing-masing hanya punya sudut pandang. hanya ini sudut pandang ya. Ayo gimana Om? Iya. Mengerti? Kalau gua Om, Apa udah mau murtad? kayaknya enggak. Enggak. Udah punya nih. Kalau dibilang mau Bikinnya murtad bikinnya kayaknya lama nih, kayaknya. mengarahnya ke sana juga ini Om. Kenapa? Karena saya pribadi pun punya mobil Cina Om. Iya. Ayo coba sebutin mereknya apa? Wuling. IDV? Ya, Oke. Oh, ini bukan mobil listrik ini. Ya, jadi kalau saya menilai Om, ini pandangan saya tentu beda dong dengan Nggak apa-apa, bebas, senior bebas, saya bebas. kan. Jadi Masing-masing punya pendapat valid. kalau saya bilang Cina itu justru teknologinya lebih baik. Teknologinya karena mungkin orang ragu karena mungkin pengalaman di bidang otomotifnya mungkin kurang, nggak sebaik Jepang kan begitu. Jadi kalau secara teknologi Cina itu nggak bisa dipungkirin. Oke. Teknologinya bagus,
harganya murah. Oke. Nah itu. Gimana resale value gimana resale value? Jangan dijual mobilnya. Iya, kalau itu kita mobilnya ya karena mobilnya kecil, Ah. jadi dari istri bisa diwariskan ke anak nanti Om. Oh itu Om, alasannya gitu Om. Bagus, bagus. Jadi nggak dijual Om, Nggak dijual. diwariskan. Not for sale. Ya. Tapi saya dengar-dengar pasaran secondnya mobil Cina itu tinggi. Jadi ini ada teman-teman yang bergerak di bidang showroom ya. Begitu mobilnya masuk, besoknya udah laku karena harganya murah banget. Harganya Jadi banget. cepet. Oke. Ya. Hmm. Jadi Ini kita positif ngomongin juga sebenarnya. Pasar mobil sekarang kayaknya challenging juga ya. Ya. Kalau misalnya kita lihat turun terus nih, tahun ini juga turun. Ini Karena banyak mobil itu tadi Om, mobil Cina Apa? masuk yang murah-murah, kayak Rise itu 150 misalnya harga jualnya ya. Sekarang tambah 20 udah dapat mobil baru Cina kan, 170-an dia cuman. Betul. Hampir-hampir sama, ada 2 seat juga kan. Jadi itu tadi, jadi yang penjual-penjual mobil bekas juga ngeluh kan, mobil itu susah gitu. susah untuk- dijual. Iya. Ya, maksudnya sekarang daya belinya juga udah makin turun juga. Ya. Jadi di kuartal 1 itu Januari sampai Maret tuh dibandingkan yang tahun lalu itu turun juga Om total Iya, penjualan mobil Om gitu. Tapi yang second malah naik kayaknya gitu. Secondnya. Ya. Biasanya itu Kijang gitu Om. Oh Kijang gitu. Kijang gitu. Nah itu Kijang dicari lagi. Bener nggak? Bener nggak Kijang dicari lagi nggak? Kijang. Harganya digoreng nggak Kijang? Kijang alhamdulillahnya stabil harganya dan saat ini memang lagi mulai booming khususnya LGX Iya. Krista Krista ya? ya dan Krista Matic ada nggak? ada Krista Matic. Berapa pasarannya kalau Krista Matic? Krista Matic kalau original itu sudah mau mencapai di angka 100. Udah mau 100. Tapi yang paling digoreng lagi adalah yang dieselnya. Yang diesel. Iya, yang diesel itu harga gelap. Harga gelap. Makin tua makin mahal dia Om Kijang ini. Makin tua makin mahal. Ini ngomongin yang mana nih? Kijang diesel mana? Yang Innova diesel apa Kapsul. Kapsul? Ya, Kijang kapsul diesel. harga gelap? Oke. Bisa sampai berapa mahalnya? Kalau original benar-benar dia original dan bagus, ya dia bisa di angka 100 lebih. Bisa diangkat 100 Betul. lebih. Ini Kijang Innova yang diesel, yang reborn diesel itu kan mesti dijual sebenarnya kan? Innova Reborn ya bisa. Iya kan? Betul. Jadi kalau misalnya kita ngelihat misalnya Kijang Innova jualannya 4.000, itu 2.000-nya Betul. Betul. diesel. Diesel. Ya. Jadi 2.000-nya lagi baru Zenik. Jadi kadang-kadang Jadi masih dijualnya masih tinggi banget. Kira-kira Masih. kenapa itu? Kenapa? Ini diesel 23.000 loh. ya karena memang diesel kembali lagi kepada asumsi kita itu bahwa diesel lebih irit. Asumsi kita Ya. lebih irit, lebih kenceng, lebih torsi bawah lebih gede. Kemudian apa lagi? Bisa minum solar busuk gitu. Bisa. Ya memang dan juga memang kan diesel itu di Kijang itu mulai agak jarang kan. Ya, untuk Ya, dieselnya. karena emang semuanya ke teknologi terbarukan, Ya. hybrid segala macam. Jadi diesel nggak terlalu dipromosikan. Dipromosikan. Gitu. Padahal masih banyak yang mau gitu ya. Masih banyak yang mau dan ya kembali lagi penghobi Kijang itu ya akan larinya kepada kapsul, Krista. Ya kalau itu di bensinnya, di dieselnya juga itu lagi bagus. Oke. Kalau Riz gimana? Maksudnya untuk peminatnya masih anak muda atau keluarga sekarang? Oke, ini ngomong tentang demografi atau ini ya, Ya, dari penggunanya. sisi usia, dari jenis kelamin ya. Kalau mayoritas yang gabung di komunitas saya itu 70% itu laki-laki, 30% pria. Nggak ada yang tengah-tengah ya, jadi cuma bagi itu. 70% laki-laki. 70% laki-laki, 30% wanita. Oke. Tadi pria. Tadi pria. Iya. katanya. Maksudnya Minggu juga ini kan. Dua-duanya Iya. laki-laki semua. Pria 70% pria, 30% wanita. Oke. 70% pria, 30% laki-laki. Tadi ngomongnya Oh, gitu. semua dong. Oh, salah dong. Iya, tolong di-cut. Oke. Jadi Nah, terus. Nah, kalau umur itu engagement yang di media sosial kita itu paling gede tuh di umur 25 sampai 35. Itu yang paling 40%-nya. Kalau di member kami itu rata-rata usia sekarangnya di 30. 31, ya 33, ya kalau saya sih di atas itu ya. Ya, antara itu usia. Tapi kalau yang rentangnya dari yang paling muda itu
masih SMA sampai yang sudah pensiun itu ada. Ada. Ya, Oke. jadi rentangnya di situ. Kalau Excel 7 udah pasti bapak-bapak. Kalau Excel 7 udah pasti the bapak-bapak gitu. Iya kan? Bapak-bapak. Karena memang mobil keluarga kita kan. Karena berkeluarga. Member kita 90% sudah berkeluarga. Oke. Member kita 90% sudah berkeluarga. Kalau perbandingannya antara laki-laki dan wanita, bukan laki-laki dan pria ya. Laki-laki dan wanita. Cek aja itu konsen atau enggak. Kita perbandingannya 8:2 lah. Iya. Jadi lebih banyak laki-laki. Lebih banyak laki. Banyak bapak-bapak. Makanya the bapak-bapak gitu. Iya. Ya tadi kita udah ngomongin hybrid, ngomongin listrik, ngomongin mobil baru segala macam. Tapi sebenarnya apa sih yang bikin stay di mobilnya masing-masing gitu? Maksudnya stay dengan SL7, stay dengan Ray, stay dengan Kijang. Apa sih sekarang ya? Sampai ke depan ini alasannya apa gitu? Kalau XL7 sudah pasti kenyamanan ya. Sudah pasti kenyamanan. Sudah Lawannya apa lawannya? lawan maksudnya Avanza. lawan di jalan gitu. Iya, maksudnya segmennya. Oh, segmennya. Iya, maksudnya yang kira-kira bikin orang di satu segmen ini pindah gitu. Avanza hybrid tuh, harga murah, 300 juta. Tapi kayaknya XL7 kalau tuh kompetitornya Veloz kan? Ya bisa ya, Iya. ya, tapi expander, tapi cross. biasanya Om kalau kami nih anak-anak komunitas kami dia kalau udah pindah pasti dia mobilnya yang 2 seat pindahnya. Oke. Nah, atau memang Nambah. yang tipe besar sekalian, Pajero atau Fortune gitu. Jarang dia dari XL7 pindah ke Avanza, jarang. Kenapa? Sama aja. Bukan, Enggak. lebih nyaman kami pasti. Hey. XL7 Om. Masuk. Oke, jadi kenyamanan itu ya salah satu Kenyamanan, jadi Om. faktor utama. Sama untuk stay. stabil, Pak, stabil di jalan. Tadi itu ya. Oke. Kalau Oris gimana maksudnya Om? Nggak bosan apa Om? Mobilnya kecil gitu maksudnya. Kayak apa sih yang bikin stay nanti setelah setahun 2 tahun lagi gitu? Iya, mobil ini kan mobil saya udah 3 tahun ya. Jadi 3 tahun ini saya pakai mobil itu pengalaman rasa pakai itu tenaga responsivitasnya masih sama, masih stabil. Kemudian secara Toyotanya juga pelayanannya tetap bagus ya, after sales-nya. Bengkel di mana-mana. Bengkel di mana-mana, betul. Kemudian paling kalau misalnya member race ini ganti mobil, itu bisa diprediksi ada 3 model. Jenis hybrid yang tipe G, karena harganya rentangnya loncatnya Itu dikit, di 400 berapa? 473 kira-kira ya. Kemudian di Yaris Cross Hybrid ya sekarang harganya ada yang baru, harganya 359 juta. Oke, Atau jadi di naik berarti ya? iya, Atau atau di all new Veloz yang jangan hybrid. masuk akal. Ya, Semuanya Toyota semua. Toyota semua, ya. Kita cinta Toyota. Jadi nggak mau pindah ke Suzuki Om. Kita temenan sama orang Suzuki aja. Oh gitu. Pindah dong. Om. Pinjam mobil ya. Boleh. Pinjam mobil, pinjam. Nah, kalau Kijang mah udah pasti karena hobi ya. Jadi ya whatever apa mau ada hype mau listrik ya mobil hobi. Benar nggak? Betul. Karena Kijang dibilang mobil tua, tapi kami menolak tua. Menolak tua. Ya, tetap Kijang muda. Tuh. Oke, Ini terbukti loh. Ini Apa? mobil yang kan orang beranggapan mobil harus teknologi atau baru biar bisa menangkap hati masyarakat. Buktinya mobil yang sudah legend itu justru yang dicari. ini cari. Nah, yang itu nilai yang belum bisa lah diciptakan ya. oleh mungkin kontender baru di dunia otomotif yang sekarang. Betul. Betul. Apalagi di Indonesia ya. Karena memang Hmm. ya sudah terbentuk image Kijang ini Selama dari puluhan awal. tahun ya? Selama puluhan tahun sudah menjadi legend lah. Ya, itu di masyarakat. Oke, ini sekarang kalau ngomongin kegiatan touring, sebenarnya kalau touring yang paling jauh kemana gitu? Atau paling seru atau punya pengalaman touring komunitas ini yang paling berkesan gitu? Mungkin bisa sharing, pamer masing-masing. Bau masih sama telur ya? Iya. Iya. Gimana? Ini yang mau membuat konsentrasi hilang ini baunya. Iya. Ayo mau tahu. Masih pengalamannya udah dari tahun 90-an apa nih? Pengalaman tour yang paling jauh yang paling berkesan gitu. Misalnya berapa orang datang atau berapa anggota komunitas kemana gitu. Jadi kami itu mempunyai kegiatan, IKC itu mempunyai kegiatan setiap tahun itu sekali. Ya. Nah, jadi kami Apa tuh, setiap touring, bukan? kegiatan khusus inti dari pengurus pusat. Nah, dari kegiatan ini kita
memadukan atau kita mencari suara siapa yang mau jadi tuan rumah. Oke. Oh kayak itu ya. Voting, kita voting. Nah nanti dari situ selama ini kami touring itu terjauh dengan unit itu sampai Medan. Sampai Medan dari Sampai Jakarta. Medan, dari Jakarta sampai Medan. Berapa orang itu yang ikutan? Kalau kita gabung khususnya dari wilayah Jawa ke Sumatera ke Medan itu mencapai kurang lebih ada hampir 40 unit. 40 unit. Betul. Dari Jakarta sampai Medan. Iya, dari Jakarta sampai Pakai Medan. kijang tahun 90-an. Pakai kijang. Ada yang trouble nggak? Itulah seninya touring. Pasti ada. Sudah pasti ada. Sudah pasti Sudah ada. tahu jalanan jelek, kenapa kita bawa mobil pendek? Pakai mobil yang ceper. Mobil ceper. Luar biasa. Kalau nggak bawa mobil ceper tidak ada seninya. Tidak ada seninya. Kita suka tantangan. Betul. Dan juga memang itulah seninya kita touring. Suka dukanya ya Jadi ada cerita nanti. Jadi cerita, ban pecah, pelek pecah, mobil mogok, harus ada yang naik, ditoing ya. Amper naik. Amper naik, mogok di tengah hutan. Baik. Ya, tapi memang itulah kita jadi dengan hal-hal seperti itu seninya adalah jadi kita lebih rasa kebersamaannya ada. Iya benar. Jadi suka dukanya ya kita sama-sama. Tuh. Gitu. Saya pernah acara di Bukit Tinggi itu kami berangkat 3 hari sebelum acara karena trouble di jalan, jadinya kami tidak mengikuti acara. Oh. Tapi tetap kami datang ke tempat Tetap datang acara. ke Bukit Tingginya. Iya. Oke. Nah itulah Acara udah seninya. selesai. Acara sudah Karena selesai. mobilnya mesti di bengkel. Karena mobilnya trouble di jalan. Jadi satu trouble ya kita berhenti semua. Oke. Ya. Om Adi gimana? Apa yang paling menarik kegiatan? Kegiatan ya, kami ada kami menamai 7 nama kegiatan ya, cuman yang paling besar itu 5. Yang pertama itu Sunmo Race. Sunmo Race itu Sunday Morning Driving Toyota Race. Pertama ya, itu kalau di motor Sunmori ya. Kemudian yang kedua kami ada Ngobrol Nas. Ngobrol Nas itu ngobrol online nasional karena member kami se-Indonesia cara menjembatani dengan ngobrol online itu. Pakai Zoom? Pakai Zoom. Oh. Ya. Kemudian yang Oh, ketiga berisik itu banyak banget orangnya. kita mute aja. Kita mute. Ganti-gantian. Terus? Nah, yang ketiga kita ada namanya Festival. Festival Festival. itu festival. Jadi seluruh member race kita undang buka lapak dari oleh untuk race. Kita hadirkan narasumber, kita hadirkan brand-brand yang mau coaching klinik, kita hadirkan toko-toko yang mumpuni untuk membagikan safety driving saran-saran safety driving seperti itu. Ya, biasanya kita lakukan di dealer Toyota, kita lakukan sambil service bareng. Oh, Nah, itu keren, festival. keren. Kemudian yang keempat, kita itu lakukan namanya Race Venture. Nah, Race Venture itu touring. Touring. Nah, touring yang misalkan kita ke Cirebon, kita bikin itinerary mau kemana. Jadi, Tadi yang ya UMKM, Makan, kuliner, UMKM, ya wisata itu kita susun semua di situ. Sekaligus silaturahmi dengan member yang ada di situ. Kemudian yang terakhir kita bikin namanya Jajakul. Jajakul itu jalan-jalan kuliner melulu. sama ya. aja dong. Beda, kalau Beda. jalan kuliner kita nggak keluar kota, Oh, jadi yang dalam ini kota. di dalam kota aja. Ya, kopdar, kopdar. Hidden gem. Ah, iya. Itu hidden gem gitu. Ya, kopdar gabut lah istilahnya. Kota gabut. Nah, seperti Macam-macam itu. ya. Iya. Kreatif juga ya. Iya. Luar biasa. Race Ayo, ini, ayo. kurang race lebih ini seperti kreatif. Kalau Exlo, belajar sama kalau Suzu. Exlo Om, Jangan mau kalah, ayo. kalau Exlo Belajar sama bukan Suzu. jangan mau kalah Om. Oke, apa. Jadi kalau Exlo itu untuk touring ya, touring Exlo itu paling jauh baru sampai Jogja. Sama Jogja. Baru sampai Jogja. Karena Kalau- sibuk semua, jadi Hah? susah ngumpulnya gitu. Itu tadi Om, karena kan member-member kita sebagian besar itu memang kepala keluarga. Oke. Jadi kalau mau keluar itu harus izin dulu. Iya. Ya kan? Kenapa nggak diajak keluarganya? Itu dia, itu kata Iya. Om ya kan. Jadi kalau mau keluar itu harus izin dulu kan. Kalau nggak izin, wah susah nanti Om. Oke. Nah, itu. Jadi kalau paling jauh kita di Jogja, kita diikutin sama sekitar 60 KR, 60 kendaraan. Luar biasa. Itu kita bagi-bagi karena memang dari aturan IMI sendiri kan itu ada nggak boleh melebihi dari 15 mobil kan begitu. Nah, kita bagi-bagi itu harusnya perjalanannya Jakarta Jogja itu 5-6 jam ya Om ya. Ya. Kita bisa 9 sampai 10 jam. Ya. Ngapain aja tuh?
Karena nunggunya. Oh, nunggu. Iya. Nunggu Kalau masuk trouble rest karena area. kita mobil baru ya, kita nggak ada trouble. Karena mobil kita baru kita nggak ada trouble mesin lah ya Om. Luar biasa, luar Nah, biasa. kita nggak pernah ampere kita nggak naik nggak kayak Kijang gitu kan. Oke, oke. Ampere naik kan gitu kan kita nggak Om. Cuma Oke. itu tadi. Jadi satu kalimat ya mungkin penutup buat yang disampaikan dari masing-masing komunitas saja gitu. Ke mungkin yang anggota baru atau siapa aja lah gitu. Apa yang mungkin disampaikan dari komunitasnya masing-masing gitu. Komunitas kita itu adalah komunitas yang ini harusnya gini atau apa atau mau join boleh gitu. Silakan Om. Dari Om Yogi dulu. Ya, untuk teman-teman Langsung ke kameranya dong. ya, untuk teman-teman yang mau bergabung ke komunitas kita, Nah, bisa cek nanti di Facebook kita, Ah. XL7 Owner Indonesia. Di situ sudah ada linknya, link pendaftaran. Di situ juga sudah ada kemana nih registrasinya. nah, Di situ Om. Sama di Instagram ada. XL7 Owner Indonesia Xlow. XLJ Owner Indonesia. Ya, jadi semuanya terbuka untuk siapapun yang tapi memiliki unit XL7. Kalau RDK nggak boleh ya? Udah ada komunitas sendiri. Oke, thank you. Iya. Ayo mari Om. Oke, untuk teman-teman yang berminat untuk bergabung di RIC atau Race Indonesia Club, dapat kunjungin medsos kami di Instagram Race Indo Club yang ada centang birunya ya. Santai Meta dong. verified. Ya takutnya Keren ada banget. akun-akun lainnya gitu ya. Sombong banget. Oke, terus. Ya, terus. itu memang mesti diklarifikasi. Ais. Oke, di bawahnya kita klik profilnya, itu ada linknya, silakan. Kemudian kita ada 3 chapter di Bandung, Medan, dan Jogja yang sudah ada medsosnya. Jadi silakan bergabung. Oke, luar biasa. Yuk, terakhir Om. Buat rekan-rekan Indonesia Kijang Club tetap solid, makin sukses, dan buat masyarakat Indonesia ingin bergabung ke Indonesia Kijang Club, di IG kami seluruh Indonesia Nusantara ada. Silakan dicek masing-masing di daerah masing-masing. Bila ingin bergabung, Banyak. bisa langsung datang ke base camp-nya atau kontak yang ada di IG-nya masing-masing. Saking banyak Tetap FIFA. Sekian dan terima kasih. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih Om semuanya. Kita tepuk tangan dulu. Sukses buat Ainus. Oke, terima kasih buat om-om semuanya yang sudah ikutan podcast di Autotech Podcast episode kali ini. Jangan lupa nonton podcast selanjutnya dan jangan lupa ada Beli-beli kamu nomor 1. Oke, sampai ketemu lagi di Autotech Podcast minggu depan. Saya Cak Dan, tetap semangat.